Thomas Matulesi namanya. Dia lahir pada 8 Juni 1783 di sebuah pulau yang banyak dihuni oleh orang-orang Kristen, Pulau Saparua di Maluku. Disinilah dia tumbuh besar dan seluk-beluk rasa dimulai. Lahir dari anak keturunan bangsawan dari Raja Sahulau, sebuah kerajaan yang berada di Teluk Seram Selatan. Thomas muda hidup serba berkecukupan dan jauh dari kata peperangan. Keluarganya bahagia. Namun, ketika Thomas melihat Belanda yang semena-mena terhadap rakyat Indonesia, maka itulah hati Thomas kemudian bergerak. Ada beberapa kebijakan Belanda yang menjadi faktor perlawanan yang bukan hanya dari Thomas, tetapi juga dari rakyat Maluku. Kebijakan tersebut antara lain, yang pertama, semakin diperketatnya kebijakan monopoli perdagangan, pelayaran hongi, dan kerja paksa yang membuat rakyat semakin menderita. Yang kedua, pemerintah kolonial berencana menghapus sekolah-sekolah desa dan memberhentikan guru untuk menghemat anggaran. Yang ketiga, menurunkan harga hasil bumi sementara pembayarannya cenderung ditunda-tunda. Yang keempat, adanya paksaan bagi para pemuda untuk menjadi seradu Belanda di luar Maluku. Yang kelima, adanya permasalahan dalam peredaran uang kertas yang menggantikan uang logam, sehingga semakin mempersulit kehidupan rakyat. Wow, banyak sekali kebijakan yang merugikan rakyat, apalagi tindakan sewenang-wenang dari Residen Saparua Vandenberg yang menjadi penyebab khusus dari perlawanan rakyat Saparua, yakni penolakan Residen Vandenberg terhadap tuntutan rakyat untuk membayar harga perahu Oramba yang tidak dibayar sesuai harga sebenarnya. Sejak Belanda menerima penyerahan dari Inggris pada 1816, rakyat Maluku semakin menderita di bawah pimpinan Residen Saparua Vandenberg. Selama Residen Vandenberg berkuasa, ia telah memberlakukan kembali kerja rodi yang sebelumnya sudah dihapuskan oleh pemerintahan Inggris. Alhasil, rakyat Maluku yang tidak diterima mulai memberikan perlawanan. Mereka berbondong-bondong melakukan aksi protes di kantor Residen Saparua. Lalu siapa sih Patimura? Nah, para pembuat perahu mengancam akan mogok karena tidak dibayar. Residen Vandenberg menolak tuntutan rakyat itu. Kejadian itu menyebabkan kemarahan rakyat Maluku menjadi-jadi. Menanggapi kejadian demikian, pemuda Maluku melakukan pertemuan rahasia yang membahas keresahan rakyat dan menyimpulkan bahwa harus ada perlawanan. Thomas Matulesi yang kemudian dikenal Patimura dipercaya sebagai pemimpin. Pengalamannya bekerja di Dinas Angkatan Perang Inggris diyakini dapat menguntungkan rakyat Maluku. Dari sini Patimura memimpin banyak perlawanan. Kebanyakan rakyat Maluku memilih Thomas Matulesi dengan sebutan Kapiten Patimura untuk memimpin pemberontakan. Meletusnya pemberontakan. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2004-1981 karya MC Reclefs disebutkan, pada Mei 1817, rakyat Maluku mulai membuat beberapa pertemuan untuk membahas strategi dan konsep perlawanan terhadap Belanda. Patimura kemudian memilih beberapa orang untuk membantunya berjuang melawan Belanda. Pada 15 Mei 1817, operasi penyerangan pos-pos dan benteng Belanda di Saparua dimulai oleh Kapten Patimura bersama Philip I Mahina, Lucas Serrano, dan pasukannya. Operasi yang dikenal dengan Perang Saparua tersebut berhasil merebut benteng Dulstede dan menewaskan kepala residen Saparua bernama Vandenberg beserta pasukannya. Bagaimana kelanjutannya? Berita tentang jatuhnya benteng Dulstede ke tangan pasukan Patimura dan pemusnahan orang-orang Belanda mengguncangkan dan membingungkan pemerintah Belanda di kota Ambon. Gubernur Van Middelkoop dan Komisaris Engelhard memutuskan militer yang besar ke Saparua di bawah pimpinan Mayor Betjes. Ekspedisi tersebut kemudian disebut dengan Ekspedisi Betjes. Mengetahui hal tersebut, dengan segera Kapiten Patimura mengatur taktik dan strategi pertempuran. Pasukan rakyat sekitar 1.000 orang diatur dalam pertahanan sepanjang pesisir mulai dari Teluk Haria sampai ke Teluk Saparua. Patimura bersama pasukannya berhasil mengalahkan Betjes dan tentaranya. Patimura dihukum mati.
Pada tanggal 11 November 1817 dengan didampingi beberapa orang pengkhianat, Letnan Peterson berhasil menyergap Pattimura dan Philip Satumahina. Para tokoh pejuang akhirnya dapat ditangkap dan mengakhiri pengabdiannya di tiang gantungan pada tanggal 16 Desember 1817 di kota Ambon. Untuk jasa dan pengorbanannya itu, Kapitan Pattimura dikukuhkan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia. Perlawanan berakhir. Jika dilihat dari karakteristik perlawanan rakyat sebelum abad ke-20, pada waktu itu mereka berjuang bukan untuk Indonesia merdeka, tapi bagaimana cara untuk mengusir penjajah dari daerahnya. Tanam paksa masih terus berjalan dan membuat rakyat semakin menderita. Pasca Perang Pattimura berakhir, maka kedudukan Belanda di Maluku semakin kuat dan semakin bersikap sewenang-wenang, sehingga rakyat semakin sengsara. Dampak perang dan peran penting Pattimura. Menurut buku paket Sejarah Indonesia kelas 11 edisi revisi tahun 2017 halaman 108, bila disimpulkan, ada 3 dampak dari perjuangan yang dilakukan Pattimura, yaitu yang pertama, benteng Dürstede berhasil direbut oleh Kapitan Pattimura bersama warga Maluku, walaupun Belanda kembali berhasil mendapatkan benteng tersebut. Yang kedua, kerajaan Ternate dan Tidore, Raja di Bali dan Sulawesi bersatu dan berjuang melawan Belanda. Dan yang terakhir atau yang ketiga, Pattimura berjuang agar rempah-rempah Indonesia tidak dikuasai kembali oleh Belanda. Itulah Pattimura, sosok pahlawan dari Saparua yang mengguncang seisi Nusantara. Perjuangan yang awal mula hanya seikat bunga menjadi semanis gula. Berjuang demi banyak kepentingan, bukan individual. Tali gantungan bukan lagi sumber ketakutan, karena di dalamnya ada banyak keadilan.